Sofiani Aziz dan rekan saya Amadil Ezra, saya Miskatul ini, saya Rafinur Hafifah, saya Dewi Anisan Hasanah. Baik, sebelum masuk ke cara penggunaan, kami akan memperkenalkan media pembelajaran kami beserta elemen-elemennya. Baik, jadi alat peraga yang kami buat adalah untuk penyelesaian masalah mengenai transformasi geometri. Kami namakan alat peraga kami dengan G-Trapboard, yaitu Geometri Transformasi Board. Baik, jadi berikut adalah elemen-elemen dari G-Trapboard. Yang pertama ada papan koordinat, lalu selanjutnya ada papan penyangga, nanti gunanya untuk menyangga si papan koordinatnya ini. Lalu kami juga menyediakan buku panduan untuk nanti cara menggunakan G-Trapboard ini. Lalu juga kami menyediakan spidol-spidol untuk nanti memberikan titik atau untuk menggambar suatu bangun. Lalu ada juga cermin untuk nanti refleksi, ada busur untuk rotasi, dan ada penghapus untuk menghapus. Lalu kami juga menyediakan dua opsi. Yang pertama itu ada bangun-bangun, jadi kami sudah menyediakan bangun, dan juga kita bisa menggambarnya secara manual dengan menggunakan spidol. Terus yang lainnya kita juga menyediakan pindowel dan juga penggaris. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan cara penggunaan alat peraga pada submateri refleksi. Nah, yang pertama kita akan menentukan suatu titik, misalnya titik A min 5,5 di sini. Ini adalah titik A. Nah, kemudian kita akan merefleksikan titik A terhadap garis X sama dengan min 1. Jadi kita letakkan cerminnya di garis X sama dengan min 1. Nah, kemudian kita hitung jarak titik A yang ada di dalam cermin ke sumbu X sama dengan min 1, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita buat titik sebanyak 4 satuan ke kanan dari garis X sama dengan min 1 yang sejajar dengan A, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4 sini. Kita namakan dengan A aksen. Nah, jadi refleksi dari titik A min 5,5 adalah titik A aksen 3,5. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai cara penggunaan alat peraga kita dengan submateri dilatasi atau perbesaran. Pada papan telah kita sediakan bidang A, di mana bidang ini memiliki 4 titik. Nah, keempat titik nanti akan kita dilatasikan atau perbesar sebanyak 2 skala. Jadi tiap absis dan ordinatnya akan kita kalikan dengan 2. Nah, titik pertama itu adalah min 4,1. Jadi masing-masing dikalikan 2 menghasilkan min 8,2. Kita taruh sini. Titik yang kedua itu ada min 4,3 menghasilkan min 8,6. Kemudian titik yang ketiga itu min 2,1, kita kalikan dengan 2 menghasilkan min 4,2. Titik yang terakhir min 2,3, kita kalikan dengan 2 menghasilkan min 4,6. Nah, hasil dilatasinya menghasilkan bangun berikut, dapat kita gambarkan.
Nah, ini adalah hasil dilatasi dari bidang A atau bisa kita sebut dengan bidang A aksen. Selanjutnya kita akan menjelaskan cara penggunaan alat peraga ini pada submateri translasi. Nah, di sini misalkan kita memiliki bidang ABC dengan koordinat titik A yaitu 2,1. Kemudian kita pasang titik B di koordinat 6,1 dan titik C di koordinat 4,7. Nah, bidang ABC ini kita akan translasikan dengan vektor translasi min 5,1. Nah, selanjutnya kita lihat pada titik A dengan koordinat 2,1, kita geser 5 satuan ke kiri, kemudian 1 satuan ke atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 satuan ke atas. Berarti di sini. Nah, kita tandai titik ini dengan A aksen. Nah, kemudian kita letakkan duel di titik A aksen ini. Jadi kita dapatkan koordinat dari titik A aksen itu negatif 3,2. Baik, yang selanjutnya yaitu pada titik yang B. Dengan cara yang sama, kita juga geser titik B itu 5 satuan ke kiri dan naik 1 satuan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan naik 1 satuan yaitu di sini. Di sini kita dapatkan B aksen. Jadi B aksen itu terletak di 1,2. Selanjutnya dengan cara yang sama juga kita geser titik C sebesar 5 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan naik 1 satuan di sini. Jadi kita dapatkan C aksennya. C aksennya berada di koordinat negatif 1,8. Selanjutnya kita dapatkan bahwa pergeseran dari bidang ABC ini adalah bidang A aksen, B aksen, C aksen. Lalu kita bisa gambarkan agar terlihat bidangnya. Oke guys. Enggak begini. Baik, jadi hasil translasi dari bidang ABC adalah bidang A aksen, B aksen, C aksen. Nah, jadi pada translasi ini objek atau yang kita translasikan itu hanya berubah tempatnya tanpa merubah ukuran balonnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cara penggunaan alat peraga pada subbab materi rotasi. Selanjutnya kita ambil sebuah titik, yaitu titik A adalah 4,4. Berarti kita ambil 4,4 itu adalah di sini. Kemudian kita beri nama titik A. Kemudian titik A ini akan kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, sehingga kita hubungkan dulu titik A ke pusat 0,0 yaitu di sini, sehingga kita dapatkan garis ini. Nah, kemudian untuk mengetahui hasil rotasinya, maka kita buat sudut besarnya 90 derajat dari garis yang menghubungkan titik pusat 0,0 dan titik A. Nah, kita hubungkan ke sini 90 derajat, maka kita ketahui bahwa jarak banyaknya titik yang dilalui oleh pusat 0,0 ke titik A itu ada 4
titik 1, 2, 3, 4, sehingga kita ukur sudut 90 derajat dari titik pusat 0,0 dan melewati 4 titik, yaitu kita ambil dari sini 1, 2, 3, 4, sehingga ini adalah A aksennya. A aksen kita pasangkan duelnya di sini. Nah, kemudian kita hubungkan garis ini sehingga hasil rotasi A titik 4,4 dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 itu hasilnya adalah A aksen dengan titik min 4,4. Baik, sekian penjelasan cara penggunaan dari alat peraga kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.